Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to the channel. Dan ini adalah Etchin E520 versus SJRC Z5. Mana yang paling oke untuk Anda semua? E520S dan Z5 sama-sama bertipe drone folding ya, jadi bisa dilipat dengan pabrikan yang berbeda dengan harga yang hampir mirip. Dan yang pertama kita bahas adalah kameranya. Untuk Z5 dan E520S dilengkapi dengan kamera yang berbeda. Untuk E520S sudah dilengkapi dengan 4K kamera. Kemudian untuk naik dan turunnya tidak bisa dilakukan secara otomatis, jadi manual. Sedangkan Z5 bisa dilakukan menggunakan kendali remote. Untuk kamera sendiri 1080 pixel untuk Z5. Kedua drone ini sama-sama sudah dilengkapi dengan slot SD card pada E520 di bagian bawah, sedangkan Z5 berada di samping. Untuk hasil gambar yang maksimal, jadi sebelum terbang Anda harus menyiapkan SD card ya, jangan sampai lupa. Untuk propellernya sama-sama bertipe folding seperti drone-nya ya. Jadi drone-nya bisa dilipat dan propellernya juga bisa dilipat. Perbedaan yang paling mencolok adalah di Z5 tidak diberikan tanda CW atau CCW pada propellernya, sedangkan pada E520S itu diberikan tanda A1, A2, B1 atau B2. Dengan tanda tersebut, kita bisa meminimalisir kesalahan pada saat pergantian propeller. Dan untuk bentuknya, Z5 sedikit lebih mengotak pada bagian ujungnya, sedangkan E520S itu agak sedikit meruncing. E520S lebih sangar ketimbang Z5. Dan ini dia bentuk lengannya dari Z5 dan lengan dari E520S. Pada E520S terdapat lubang untuk membuang panas pada saat propellernya bergerak. Sedangkan pada Z5 itu hanya di bagian atas motornya saja. Peletakan motornya pun juga berbeda ya antara Z5 dengan E520S. Z5 itu diletakkan berdiri mengikuti rotor asnya, sedangkan E520S bentuknya menyamping. Menurut kalian lebih efisien yang mana dari kedua drone ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya kita bahas landing gear dari kedua drone ini. Untuk E520S itu bentuknya menyerupai Mavic. Pada lengan bagian depan terdapat landing gear yang cukup panjang, sedangkan di bagian belakang itu kecil. Berbeda dengan Z5, ketiga landing gearnya itu sama-sama kecil. Disarankan untuk menggunakan landing pad pada saat ingin take off agar drone Anda tidak cepat kotor. Jadi karena landing gearnya terlalu pendek, drone dengan permukaan akan gampang sekali kontak. Ya apalagi kalau kita take off di permukaan yang sedikit berdebu atau berpasir. Dan ini adalah Z5. Dan untuk Z5 ini sudah pernah kita compare dengan MJX 103W. Silahkan kunjungi link yang berada di atas. Pada E520S, landing gearnya bagian depan mampu menahan permukaan drone agar kontak dengan permukaan tanah. Sebaiknya Anda juga menggunakan landing pad untuk menerbangkan E520S karena landing gear di bagian belakangnya itu masih cukup rendah. Untuk urusan power, Z5 meletakkan power atau baterainya di bagian atas, sedangkan pada E520S diletakkan di bagian belakang. Untuk kedua baterai ini sama-sama menggunakan micro USB untuk mengecasnya. Baterai E520S itu sedikit lebih panjang ketimbang baterai Z5, sedangkan Z5 itu dia lebih tebal dan lebih besar. Baterai E520S itu dilengkapi dengan satu buah lock yang berada di bagian belakang. Sedangkan pada Z5 diberikan dua lock pada sisi kiri dan sebelah kanannya.
Untuk Z5 ditenagai dengan 7,4 volt 1500 mAh. Sedangkan pada 520S ditenagai dengan 7,4 volt 1200 mAh. Pada Z5 baterainya dilengkapi dengan lampu indikator. Jadi level baterainya dapat kita monitor dengan mudah. Berbeda dengan 520S yang pada baterainya tidak dilengkapi dengan indikator. Untuk flight time-nya Z5 bisa mencapai 20 menit, sedangkan pada 520S hanya mencapai 18 menit saja. Kedua transmitter dari drone ini sama-sama tidak memiliki permukaan yang rata. Teksturnya mirip menyerupai kulit jeruk. Dan ini adalah transmitter dari 520S. Tuas bagian atas berbentuk bulat, pada bagian tengah terdapat tombol power, dan tombol-tombol lainnya dilengkapi dengan indikator gambar. Jadi kita tidak kesulitan menentukan ini fungsinya tombol apa. Ya, untuk antenanya variasi dan untuk phone holdernya berada di bagian bawah. Sedangkan untuk powernya sendiri ditenagai dengan 4 buah baterai A2. Dan ini adalah transmitter dari SJRC Z5 yang tidak dimiliki oleh transmitter 520S. Adalah grip di bagian bawah yang pada saat Anda buka dapat digunakan untuk menggenggam transmitter ini agar lebih nyaman lagi. Dan hebatnya lagi, transmitter ini sudah disediakan baterai tanam di dalamnya. Jadi pada saat baterainya habis, Anda tinggal mengecasnya saja. Dan untuk phone holdernya berada di bagian atas. Antenanya juga sama-sama variasi saja, jadi tidak berfungsi. Dan ini adalah kedua transmitternya ya. Jadi setiap tombol yang ada di transmitter ini sama-sama diberikan indikator gambar untuk memudahkan pilot pada saat penerbangan. Pada Z5 itu diberikan logo SJRC di bagian tengah. Pada 520S itu tidak dilengkapi dengan merek dari drone ini. Jadi pada saat kita memiliki drone yang banyak, mungkin saja dapat tertukar dengan drone yang lain. Dan saatnya kita bahas untuk ergonomi dari kedua transmitter ini. Saya bisa membayangkan untuk 520S pada saat phone holdernya diletakkan handphone, maka menggenggam transmitternya akan lebih sulit sekali. Kemudian untuk joysticknya, bagian atas berbentuk bulat, pada saat kita ingin menggerakkan dengan dua jari itu agak sedikit lebih sulit ketimbang Z5. Dan pada transmitter Z5 itu diberikan grip di bagian bawahnya yang bisa dilipat. Jadi pada saat pengoperasiannya Anda bisa menggenggam transmitter ini lebih nyaman lagi. Dan untuk phone holdernya berada di bagian atas. Untuk kedua antenanya sama-sama variasi. Kemudian joysticknya di bagian atas itu bentuknya tidak terlalu besar. Jadi yang terbiasa menerbangkan drone dengan dua jari, Anda harus mencoba transmitter dari SJRC Z5. Jadi mana yang Anda pilih? Milih SJRC Z5 atau Eachine E520S? Silahkan tulis di kolom komentar. Kedua drone ini sama-sama di kisaran harga 1 juta ke bawah. Untuk Z5 dilengkapi dua mode, bisa terbang dengan GPS atau tanpa menggunakan GPS. Sedangkan pada Eachine E520S itu hanya memiliki satu mode saja. Yang perlu diperhatikan pada saat menerbangkan Z5 di mode altitude hold, maka drone tidak akan merespon pada saat Anda melakukan return to home. Jadi sebaiknya Anda perhatikan pada saat Anda memulai penerbangan. Untuk menghubungkan transmitter dengan drone-nya, Anda harus melakukan proses bending terlebih dahulu. Kemudian Anda melakukan kalibrasi giro untuk menstabilkan keempat motornya.
Saat sudah terhubung, maka lampu orientasi akan solid berwarna putih di bagian depan dan solid berwarna biru di bagian belakang. Pada 520S, drone ini sudah dilengkapi dengan otomatis bending. Jadi pada saat drone Anda nyalakan, kemudian Anda nyalakan transmitternya, maka drone akan otomatis mencari dan menstabilkan koneksi antara drone dengan transmitternya. Setelah itu lakukanlah kalibrasi giro agar keempat motor bergerak dengan stabil, dan jangan lupa kalibrasi GPS. Lampu orientasi bagian belakang dan bagian depan akan terus berkedip sampai drone mendapatkan GPS minimum agar dapat take off. Usahakan take off di GPS lebih dari 10, karena semakin banyak GPS yang Anda dapat, maka drone akan semakin stabil terbang di udara. Kedua drone ini sama-sama dijual dalam berbagai varian untuk WiFi transmisinya. Begitu juga dengan kameranya. Jadi, kalau handphone kamu hanya support 2,4G WiFi, maka pilihlah yang 2,4G WiFi. Untuk kameranya, Z5 itu dijual dalam dua versi. Yang pertama 720 pixel dan 1080 pixel. Sedangkan 520S dalam tiga versi. Yang pertama 720 pixel, 1080 dan 4K kamera. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dari diri saya pribadi. Semoga Anda sehat selalu, banyak rezekinya dan enteng jodohnya. Z5 dan Echin E520S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.